Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang sholat yang sangat diremehkan oleh masyarakat. Dalil-dalil tersebut akan saya bacakan dalam kitab Fathul Mu'in ini. Jadi di dalam sholat itu ada dua perkara. Yang pertama ada qauli dan yang kedua ada fi'li. Dan saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu yang qauli. Dan yang qauli itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada qauli rukun, bisa disebut dengan juga rukun qauli. Yang kedua ada sunnah qauli. Yang pertama, apa sih rukun qauli itu? Rukun qauli itu yaitu suatu bacaan di dalam sholat yang mana kita itu harus mengeraskan suara kita sampai orang yang di samping kita itu mendengarkan apa yang kita baca. Itu secara maksimalnya. Dan secara minimalnya itu kita mendengar apa yang kita baca sendiri. Seperti contoh bacaan Al-Fatihah. Kita itu harus mengeraskan suara kita ketika sholat sampai orang yang ada di samping kita itu mendengarkan apa yang kita baca. Dan minimalnya apa yang kita baca itu didengar oleh diri kita sendiri. Yang mana dalil ini saya bacakan dari kitab Fathul Mu'in yang setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib apa isma'uhu aweh ngrungokake takbir ayat takbiri tegese takbir nafsahu ing awak dhewene wong in kana lamun ana sapa wong iku sahihus sam'i sehat pengrungune wala aridin lan ora ana perkara kang anyar teka minnahwil laqtin saking sepadane rame kasa iri ruknin kaya sekerine rukun kauliyin kang bangsa kauli minal fatihati saking fatihah wa tasyahudi lan tasyahud wassalami lan salam. Wajibu dan wajib untuk memberikan pendengaran kepada takbir kepada dirinya sendiri jika pendengaran orang tersebut itu sehat dan tidak ada baru datangnya perkara yang rame seperti sisa-sisanya rukun yang berbahasa qauli dari Al-Fatihah, tasyahud dan salam. Jadi untuk mengeraskan suara ketika sholat itu wajib bagi kita seperti surah Al-Fatihah tadi. Dan rukun qauli itu dibagi menjadi 4. Ada yang takbir, ada fatihah, ada tasyahud dan juga salam. Mengeraskan suara ini itu diwajibkan ketika pendengaran orang tersebut itu sehat dan orang tersebut itu tidak sholat di tempat yang ramai seperti di pasar ataupun di mana yang rame-rame. Dan yang kedua yaitu ada ada sunnah qauli. Ada sunnah qauli. Apa sih sunnah qauli itu? Sunnah qauli yaitu yaitu bacaan yang sunnah. Bacaan sunnah yang mana sunnah tersebut itu bisa hasil dengan mengeraskan suara kita sampai orang yang di samping kita itu mendengarkan apa yang kita baca dan minimalnya kita itu mendengarkan apa yang kita baca. Dan di kitab Fathul Mu'in itu sudah dicantumkan bahwasanya sunnah qauli itu bisa hasil dengan mengeraskan suara kita. Kan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bayuk tabaru lan den syaratake apa ismaul mandub aweh ngrungokake perkara kang den sunahake al qauli kang bangsa qauli li usulis sunnati krana ngasilake sunnah. Dan disyaratkan untuk mengeraskan suara kita, memberi pendengaran kepada perkara yang disunahkan yang berbahasa qauli karena untuk menghasilkan suatu kesunahan tersebut. Jadi untuk sunnah qauli itu bisa hasil dengan mengeraskan suara kita, baik orang di samping kita mendengarkan ataupun tidak. Bagaimana kita jika ada orang yang tidak mengeraskan suaranya ketika bacaan-bacaan tersebut? Kita lihat jika orang tersebut itu tidak mengeraskan ketika rukun qauli, maka orang tersebut itu batal sholatnya. Karena di Fathul Mu'in sudah dicantumkan bahwasanya wajib untuk mengeraskan suara kita ketika rukun-rukun qauli tersebut. Kalau di sunnah kita itu hanya sebatas sunnah, jadi tidak batal sholat kita. Jadi ini sunnah, hanya sebatas sunnah.
Nah, jika kita tidak mengeraskan suara kita, maka tidak apa-apa. Itu hanya sebatas sunnah. Jadi hanya sebatas itu hanya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah atau bertele-tele, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.